Halo kaum intelektual sekalian, ketika Iran perang dengan Israel, anehnya Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, ngambil dalil-dalil dari kitab suci. Ayatollah Ali Khamenei pernah ngambil dalil-dalil dari kitab suci untuk menyerang Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau perang antara Iran dan Israel ini bukan perang agama, lalu kenapa Ayatollah Ali Khamenei ngambil dalil-dalil dari kitab suci? Ada datanya, ada buktinya. Ya, saya akan tampilkan datanya. Ya, jadi mau marah jangan marah ke saya. Ya, marah sama yang bikin datanya. Ayatollah Khamenei ya ngambil dalil-dalil dari kitab suci. Ya, jadi itu artinya Ayatollah Ali Khamenei menganggap bahwa ini perang agama, iya kan? Kalau misalnya kita mengatakan, oh ini bukan perang agama, tapi kan yang memulai ngambil-ngambil dari kitab suci itu kan Ayatollah Ali Khamenei. Nah, yang jadi pertanyaan, kalaupun ya Iran itu ngambil dalil-dalil dari kitab suci, ya mereka menganggap bahwa ini perang agama, lalu kenapa mereka kalah? Kalau misalnya mengatakan ya Iran itu belum kalah, ya lagi-lagi kita bicara by data. Saya tidak pernah ngarang ya, saya ngomong by data. Menurut data dari Reuters, pihak yang paling rugi dalam perang antara Amerika dan Israel ini, atau Iran dan Amerika, yang paling rugi adalah Iran. Yang paling banyak korban itu adalah Iran. Pemimpin yang paling banyak meninggal itu adalah Iran. Ayatollah Ali Khamenei meninggal, ya kemudian ada 20 jenderal yang meninggal, kemudian ekonomi yang paling terpuruk itu adalah Iran. Jadi hanya orang tolol, orang bodoh ya, orang yang tidak berpendidikan, orang yang IQ setara gorila yang mengatakan bahwa Iran itu menang. Ya, dari mana coba sejarahnya Iran menang? Ya, Ayatollah Khamenei sudah meninggal gitu ya. Kalau Iran itu menang, maka Netanyahu sudah meninggal atau Donald Trump sudah meninggal. Pada faktanya nggak ada tuh meninggal. Walaupun kemarin banyak tuh warga kuno percaya bahwa Netanyahu meninggal, padahal itu kan video AI. Bayangkan ya, saking bodohnya kita, saking tololnya kita, kita percaya bahwa presiden Israel itu meninggal. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini dipengaruhi oleh agama? Apakah perang ini ada hubungan dengan agama? Ya suka nggak suka, ada hubungannya. Yang mulai siapa? Yang mulai Ayatollah Ali Khamenei, bukan saya. Jangan bilang saya memulai ya, bukan ya. Ayatollah Ali Khamenei yang memulai. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa perang terjadi? Apakah ini ada hubungan dengan agama? Apakah ada hubungannya dengan religion gitu? Apakah ada hubungan dengan keyakinan? Kalau ada hubungan dengan keyakinan, ya berdasarkan, kita bicara berdasarkan Ayatollah Ali Khamenei ngambil ayat-ayat dari kitab suci ya. Kenapa mereka kalah gitu? Apakah karena mereka salah pilih agama sehingga mereka kalah? Apakah karena ada kebencian-kebencian terhadap orang-orang Israel gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini. Ya, saya bicara by data, by fakta ya. Saya tidak asal ngarang ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data yang ilmiah. Saya akan bongkar apakah Iran itu salah pilih agama sehingga mereka kalah perang. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ternyata pada faktanya, apakah agama mempengaruhi kita bisa menang perang atau tidak? Apakah agama ini bisa mempengaruhi kegagalan kita atau tidak? Kita ambil kasus misalnya Iran. Iran itu kan bawa agama ya. Buktinya Ayatollah Ali Khamenei ngambil data-data dari kitab suci gitu ya. Ngambil dalil-dalil dari kitab suci untuk menyerang Israel. Nah, kalau menurut keyakinan saya, kalau misalnya ada agama ya sedikit-sedikit memusuhi agama lain ya. Ini ya katakanlah agama RT6 gitu ya. Jadi ada sebuah agama bernama agama RT6, sedikit-sedikit pengen memerangi orang lain, memusuhi orang lain gitu ya. Apakah agama seperti ini bisa bikin masyarakatnya menang atau tidak? Ada yang mengatakan
Ya bisa aja menang karena kan di situ disuruh untuk perang gitu ya. Tapi pada faktanya kenapa justru ya agama yang nyuruh perang gitu ya, perangilah, bunuhlah, pepetlah, persempitlah, ya justru tidak menang gitu. Itu kan yang dari permasalahan. Kemudian apakah agama itu mempengaruhi kemenangan perang atau tidak? Menurut keyakinan saya enggak, enggak terlalu berpengaruh ya. Mohon maaf ya. Kalau ada kalaunya ya. Kalau agama tersebut selalu menebarkan permusuhan-permusuhan gitu. Ya, jadi kalau kita perang itu berdasarkan kebencian nggak bakal bisa menang. Enggak. Perang itu kalkulasi, ya, ada hitung-hitungannya, ada matematikanya. Kenapa Iran kalah? Ada matematikanya, bukan karena agama. Ada matematikanya. Ya, matematikanya gini. Ya, Iran itu tidak punya teknologi secanggih Amerika. Itu dulu deh yang pertama. Amerika punya Bidoi Spirit, yang punya bom buster yang bisa menembus sampai ratusan meter, ya, bunker gitu. Kemudian teknologinya canggih gitu ya. Israel juga seperti itu ya. Mereka punya teknologi yang sangat canggih, yang nah, peralatan militer mereka tuh luar biasa hebat. Kemudian alat-alat sadap mereka canggih ya. Kemudian agen Mossad canggih ya. Bahkan menurut guru gembul yang mengajari intel-intel di Konoha itu adalah intel dari Israel gitu ya. Walaupun ya kita tuh nggak pernah mengaku ya dengan terang-terangan karena itu dianggap aib ya. Itulah munafiknya warga Konoha. Jadi ada hitung-hitungannya, ada matematikanya. Ya, dari dulu saya pernah mengatakan, Iran itu tidak pernah akan menang melawan Israel. Saya sudah pernah mengatakan seperti itu. Cek di video saya sebelumnya. Ya, karena apa? Karena ada hitung-hitungannya, ada matematikanya. Saya baca data dulu ya, analisis data dulu gitu ya. Ya, apa yang dimiliki oleh Iran, apa yang dimiliki oleh Israel, apa yang dimiliki oleh Amerika. Ya, itu matematika, matematika sederhana. Matematika itu tidak ada istilah misalnya nih ya satu tambah satu berapa? Ayo doain dulu ya, biar jawabannya benar ya. Ayo berdua dulu ya. Nggak ada, nggak bisa seperti itu. Ya dihitung gitu, dikalkulasi gitu. Ya, kita tidak bisa menyelesaikan matematika itu dengan berdoa gitu. Bukan berarti saya larang berdoa, bukan ya. Tapi Iran kan pemikirannya kan, ya segala suatu hal itu ya agama lah gitu ya. Agama kita paling benar. Ya, jadi ngehalu gitu ya jadinya. Ngehalu gitu. Otaknya berhalusinasi gitu. Sehingga apa? Sehingga kalah perang. Jadi ada kalkulasinya gitu ya, ada matematikanya. Makanya ada pepatah yang mengatakan, pepatah dari Shunju, 1000 kali perang kita akan menang kalau kita mengetahui kelebihan dan kelemahan kawan. Ya, bagaimana dengan Iran? Iran nggak mengetahui kelebihan dan kelemahan lawannya. Yang ada di pikiran mereka itu, oh kita pasti menang karena Tuhan berpihak pada kita. Ya, cuma modal seperti itu, modal congor doang ya nggak bakal bisa menang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Iran itu salah pilih agama sehingga kalah perang? Dari awal saya katakan agama nggak berpengaruh. Ya, agama nggak terlalu berpengaruh. Bukan berarti saya membenci agama, bukan. Ya, ya kalau boleh jujur, kalau agama berpengaruh ya, ya jelas dong Iran yang menang, iya kan? Itu artinya berarti agama nggak berpengaruh. Yang paling berpengaruh itu teknologi, skill, kemampuan, strategi gitu. Ya, itu yang paling berpengaruh. Bayangkan ya kalau misalnya nih ya Iran perang dengan Israel ya, sementara Israel nggak punya teknologi gitu ya. Sama seperti katakanlah misalnya Filipina gitu ya. Yang menang ya Iran yang menang. Jelas dong. Ya, teknologi paling utama. Kemudian cyber gitu ya. Jadi apakah agama mempengaruhi? Enggak. Ya, dengan berat hati saya mengatakan enggak. Artinya gini, kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita modal berdoa doang. Nggak bisa. Buktinya apa? Buktinya Konoha itu salah satu negara paling rajin berdoa di dunia. Tapi apakah kita jadi negara maju? Enggak kan? Bukan berarti saya mengatakan melarang berdoa, tapi porsi berdoanya itu jangan terlalu banyak. Kenapa negara maju seperti itu? Kita tidak akan bisa uh, membuahi telur dengan berdoa, enggak kan? Apakah ayam berdoa membuahi telurnya? Enggak kan? Ya, jadi boleh berdoa. Saya nggak ngelarang berdoa. Justru bagus kalau berdoa. Tapi kalau porsinya kebanyakan, otak jadi tumpul gitu ya. Karena kita dengan berdoa itu kita menganggap bahwa kita sudah menyelesaikan masalah gitu. Ya, misalnya nih ada masalah ekonomi, kita berdoa kepada Tuhan.
Kita berpikir bahwa masalah kita selesai gitu. Padahal kan belum selesai. Perang juga seperti itu. Kita berdoa sama Tuhan supaya kita menang. Ya, kita menganggap bahwa kita sudah menang ya. Padahal nggak sesimpel itu. Perang itu nggak sesimpel itu. Ada banyak faktor-faktor ya. Jadi ya berhentilah berpikirnya terlalu halu gitu, terlalu mengawang-awang gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Iran itu kalah karena salah memilih agama? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan enggak. Tapi saya ngambil dari sudut pandang edukasi ya. Saya tidak berpihak pada siapapun ya, biar kita pahami dulu gitu ya. Amerika apalagi, Amerika itu nggak peduli dengan agama. Donald Trump itu ya berkali-kali saya mengatakan, Donald Trump itu dia pura-pura religius itu karena ngambil suara. Dulu dia nggak religius amat waktu SMP, waktu muda. Ada datanya tuh, saya udah bahas di video saya sebelumnya. Apakah Donald Trump itu jahat? Enggak juga gitu bagi pendukungnya. Bagi yang membencinya jahat gitu. Ya, jadi relatif gitu ya. Tergantung sudut pandang mana kita melihatnya. Apakah Ayatollah Khamenei itu jahat? Enggak. Dari sudut pandang pendukungnya enggak jahat kok. Dari sudut pandang pembencinya ya jahat. Tapi dalam hal ini apakah Ayatollah Khamenei salah? Ya dari sudut pandang perang ya salah. Ya kalau dia nggak salah dia nggak akan meninggal. Ya. Jadi dalam perang itu tidak ada istilah kita berdoa supaya menang, nggak ada seperti itu. Ya, apakah kita bisa menang hanya berdoa? Enggak. Harus ada yang namanya usaha. Ya, kemudian skill ya. Jadi negara yang kebanyakan berdoa itu ya, mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang untuk tidak berdoa ya. Biasanya susah majunya, terpuruk, terbelakang. Ya, negara yang SDM-nya paling rendah di dunia ini ya negara-negara yang paling SDM-nya paling terpuruk lah gitu. Biasanya mereka rajin berdoa gitu ya. Percaya dengan mistis, tahayul ya. Ya bisa aja kalau kita berpikirnya misalnya nih berpikirnya kita menang, misalnya Iran berpikir kita menang kan kita udah berdoa nih, kita menang. Ya itu kan bisa aja kita berpikirnya seperti berpikir tahayul kan. Ya kan? Saya juga memberikan ini jawaban. Saya cuma bertanya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa perang Iran dan Israel ini bukan perang agama, itu keliru. Itu untuk menghindari kita terlibat perang agama. Sebenarnya pada faktanya ya Iran berpikirnya seperti itu. Ini perang agama. Ya. Kemudian pendukung Iran juga seperti itu. Kenapa Iran didukung oleh warga Konoha? Ya karena saya iman, saya agama, karena punya musuh yang sama, yaitu Israel. Kalau Iran itu mayoritas beragama Konghucu, nggak akan dibela, ngapain gitu ya. Ya justru karena seiman aja gitu. Ya ngapain. Ya, jadi itu ya kalau berpikir rasional ya. Mohon maaf bagi yang video ini ya. Ya kita kan susah berpikir rasional. Bukan berarti saya si paling rasional, tapi pada faktanya seperti itu. Ya mau gimana lagi coba, ya kan? Jadi apakah Iran itu salah pilih agama sehingga mereka kalah? Silakan sebutkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkannya. Ya, apakah Iran itu kalah karena agamanya tidak benar? Saya tidak akan menyimpulkan, Anda lah yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena
Saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Bella juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.